Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Samsudin Kabut dengan NIM A3101600082. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel guna memenuhi PLP 2 FKIP UMS dengan pola PGCP COY dengan judul yaitu meningkatkan kemampuan menelaah unsur-unsur intrinsik teks cerita fiksi melalui program pembelajaran homeschooling dengan model discovery learning pada siswa kelas 7. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menelaah unsur intrinsik yang terkandung pada teks cerita fiksi melalui pembelajaran dengan program homeschooling model discovery learning. Yang kedua yaitu apa saja faktor penghambat dalam meningkatkan kemampuan menelaah unsur intrinsik teks cerita fiksi melalui program pembelajaran homeschooling dengan model discovery learning. Adapun tujuannya yaitu penelitian ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan kemampuan menelaah unsur intrinsik teks cerita fiksi melalui program pembelajaran homeschooling dengan model discovery learning dan mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan kemampuan menelaah unsur intrinsik pada teks cerita fiksi tersebut. Hasil yang diperoleh pada penelitian yakni berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menelaah unsur teks cerita fiksi yang meliputi tokoh dan amanat yang terkandung pada teks cerita fiksi tersebut, serta mengetahui faktor penghambat dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut. Yang selanjutnya yakni metode pelaksanaan. Penelitian yang dilakukan ini yaitu menyajikan hasil yang diperoleh berdasarkan data yang berupa deskripsi dengan kata-kata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dirasa mampu karena metode ini melihat dari fenomena kebahasaan yang sedang terjadi. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini akan dideskripsikan pada bagian hasil dan pembahasan. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat agar hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan valid. Adapun langkah-langkahnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang berupa RPP, LKPD, dan contoh teks cerita yang akan digunakan sebagai bahan pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, baik itu mengamati tokoh maupun amanatnya. Yang ketiga yaitu melakukan analisis, dan yang keempat mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa tokoh yang terdapat pada teks cerita yang disediakan serta amanat yang terkandung dalam teks cerita yang disediakan. Pada gambar tersebut yakni peserta didik membaca dan menelaah unsur intrinsik yang berupa tokoh dan amanat pada teks cerita yang telah disediakan. Dalam gambar tersebut, proses menelaah tersebut peserta didik aktif dan kreatif dalam pengerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik yang terampil dan serius dalam mencermati teks cerita fiksi yang disediakan. Karena pembelajaran menggunakan model discovery learning, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa dapat menghubungkan antara pengetahuan, pengalaman, dan ide dalam pemecahan masalah yang ditemukan. Gambar selanjutnya yaitu hasil pekerjaan peserta didik dalam menentukan unsur intrinsik yang berupa tokoh dan amanat yang terkandung pada teks cerita yang telah disediakan. Dari gambar tersebut yaitu didapatkan menunjukkan bahwa peserta didik mampu mencermati dan mengidentifikasi objek yaitu teks cerita fiksi dan dibuktikan dengan hasil jawaban yang benar.
Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat dan cara mengatasinya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu adanya peserta didik yang kurang responsif dan gaduh, sehingga membuat konsentrasinya terganggu dan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Cara untuk mengatasinya yaitu dengan mengkondisikan peserta didik tersebut dan memberikan waktu untuk istirahat sejenak agar suasana kembali kondusif serta peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan mendapatkan beberapa kesimpulan, yakni pembelajaran dengan program homeschooling model discovery learning dirasa mampu merangsang peserta didik agar berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua yaitu hasil yang didapat dalam penelitian yang dilakukan, peserta didik mampu berpikir kritis dan realistis, yang mana kemampuan tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam hal menentukan unsur-unsur teks cerita fiksi yang berupa dapat menentukan tokoh serta dapat menentukan amanat yang terkandung di dalam teks cerita fiksi tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi artikel untuk PLP 2 dengan program PGKP Coy dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Demikian akhir dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.